bahasa Sawai yang ada di sini ini kami nyatakan bahwa mungkin sekitar 85% itu sudah punah. Pengaruh globalisasi ini, pengaruh budaya asing, lalu anak-anak yang sekarang ini, katakanlah remaja yang ada sekarang, terbius, terpancing dengan budaya-budaya asing, sehingga kemungkinan besar kalau ini tidak dilestarikan, budaya kita termasuk bahasa Sawai ini dengan sendirinya punah. Punah dalam arti tidak dikomunikasikan lagi dari keturunan-keturunan kami. Menurut kami bahasa ini tidak bisa hilang begitu saja, tapi kami upayakan sehingga ini bisa dibudayakan. Mungkin masalahnya masalah penamaan itu. Jadi selama ini kan memang peneliti atau masyarakat punya versi yang berbeda. Jadi ada bahasa yang diberi nama sesuai dengan penyebutan masyarakat. Tapi secara ilmu sebenarnya bahasa itu bisa dipilah dengan membandingkan kosakata swadesnya, berapa persen perbedaan itu, lalu bisa dikatakan ini bahasa sendiri. Misalnya bahasa Weda dan Sawai, ada yang mengatakan satu induk dan satu merupakan dialek. Tapi kalau kita teliti nanti kita buktikan paling tidak kosakata swadesnya itu dia berapa persen persamaan atau perbedaannya. Nanti kita bisa menentukan bahwa bahasa itu masing-masing sebagai bahasa atau satu sebagai dialek. Di Maluku Utara sendiri khususnya saya melihat bahwa di Ternate, di Tobelo, di Sanana mungkin bahasa yang masih kuat penggunaannya, penuturannya itu di Tidore, mungkin karena kesepakatan masyarakat di sana yang terus menggunakan bahasa Tidore, dan di Patani dan beberapa daerah seperti Sanana itu masih sangat bagus penggunaan bahasa daerahnya. Tetapi di Ternate, kota Ternate sendiri sebagai pusat ibu kota Maluku Utara, penggunaan bahasa Ternate sendiri sangat minim. Orang Ternate sudah jarang menggunakan bahasa Ternate dan rawan terhadap kepunahan. Ponakan saya si Uban ini kan sudah lumayan, cuma saya berpikir bahwa Uban harus lebih banyak bertanya. Bertanya sama kita-kita yang udah lebih di area atasnya dia. Mungkin kita memahami tentang bahasa yang ada, apa itu bahasa Weda, apa itu bahasa Sawai, apa itu bahasa Sagea, bahasa Lelile, bahasa Gemal. Nah, itu yang ada di sini kan dari satu kecamatan aja bahasanya berbeda. Kalau kita melihat data yang ada, kantor bahasa memiliki 36 bahasa daerah. Tapi kalau kita merujuk pada Perda nomor 9 tahun 2009, Perda Maluku Utara, itu hanya 31. Artinya ada 5 bahasa yang belum teridentifikasi. Jadi sejumlah bahasa daerah itu terancam punah. Misalnya bahasa Ibo. Bahasa Ibo ini ada yang menyebut bahasa Ibu. Bahasa Ibo ini ada di Kecamatan Ibu di Halmahera Barat. Penuturnya 2014 itu tersisa 3 orang. Bahkan informasi terakhir satu penutur aktif sudah meninggal. Revitalisasi dengan bahasa seperti ini juga saya kira memang sudah repot. Kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, untuk bagaimana bahasa Sawai ini bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, khususnya mulok, sehingga itu bisa diajarkan kepada semua anak-anak baik yang siswa SD, SMP maupun SMA. Sehingga ini bisa benar-benar dikembang luaskan dan pada akhirnya bahasa yang merupakan budaya peninggalan nenek moyang leluhur kami itu bisa berkembang secara luas. Nah, upaya Dinas Pendidikan kemarin dari sisi kosakata kamus sudah ada. Cuma karena kalau kita masukkan dia dalam pembelajaran, mestinya itu kita harus susun perangkat pembelajaran, silabusnya, RPP-nya, ya kendala kita di situ. Nah, insya Allah kalau itu sudah, mungkin ini bisa kita masukkan secara paten dalam pelaksanaan kurikulum khusus untuk muatan lokal dengan budaya bahasa Sawai. Kemudian kalau memang saya berpikir kalau memang ini diterima terkait dengan sekolah 5 hari penguatan pendidikan karakter. Nah, ini kalau ini jalan, kemungkinan di siang hari itu kita gunakan beberapa strategi termasuk pengembangan budaya.
Karena memang budaya-budaya yang kita anut, yang kalau kita telusuri ini ternyata dia lebih banyak mengarah pada bagaimana karakter anak itu sendiri. Jadi wacana saya ingin mencoba untuk paling tidak kita bentuk sebuah sanggar paten yang kemungkinan itu semua hal-hal budaya kita bisa kembangkan lewat sanggar itu. Nah, sehingga nantinya dia terstruktur dan terorganisir serta ada pembiayaan paten yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Bo taka memlima bot fatana faure falgali bot fapangan dari buatan hal mahir tenganje supaya bisa pangannya bisa lebih fienote potensiali iri semboyan fagugorunje harus tatani fatua supaya bisa faisayangnya bisa falgali iso retanese. Mari kita bergandeng tangan untuk kita membangun daerah Halmahera Tengah ini dengan semboyan Fagogoru saling mencintai dan saling menyayangi untuk negeri Halmahera Tengah ke depan yang lebih baik lagi. Hidup Bahasa Sawai. Hidup Fagogoru. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian dan adik-adik. Kami dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan, khususnya bidang pelindungan. Kalau Bapak dan Ibu lihat di depan itu bunyi spanduknya revitalisasi bahasa Sawai berbasis komunitas. Revitalisasi kalau mau disederhanakan adalah penghidupan kembali. Maksudnya tentu saja kita ingin mengangkat kembali sesuatu yang mungkin sudah kita lupakan. Sebelum sampai pada langkah revitalisasi ini, kami menyelenggarakan sejumlah penelitian di seluruh Indonesia, Pak, tentang apa saja kekayaan bahasa dan kesejahteraan kita. Kita tahu bahasa daerah dalam istilah ilmu bahasa banyak yang terancam punah. Macam-macam, Pak, caranya. Ada yang karena perkawinan campur. Orang sini misalnya menikah dengan orang Bugis, lalu kan bingung mau bicara apa di dalam rumah ini. Akhirnya untuk jalan tengah udah kita bicara bahasa Indonesia saja, bahasa yang bukan bahasa ibunya juga bukan bahasa ayahnya, sehingga anak-anak terbiasa dengan bahasa Indonesia sejak kecil. Nah itu menjadi salah satu mengapa bahasa kita terancam punah, terutama bahasa daerah di Indonesia yang banyak sekali. Tentu saja, mohon maaf ini bukan negatif, itu salah satu jalan mengapa bahasa kita menjadi tidak lagi kita gunakan. Di Papua katanya Pak, hanya menyeberang sungai saja itu bahasanya air. Bahasa bukan dialek. Kalau misalnya Bapak mengatakan ini mata, di sebelah mengatakan motor, itu masih dialek. Tapi kalau Bapak bilang mata, sebelahnya bilang ais, sebelah bilang hidup, sebelah bilang no, sebelah itu, wah itu sudah bahasa, sudah berbeda. Nah di Papua tuh kabarnya berbeda, meloncat sungai saja sudah beda. Jadi kita punya tuan bangsa luar biasa. Kalau itu tidak kita pelihara, tidak kita gunakan akan hilang. Kok tidak lucu kalau orang kita, orang
Sawai, Bugis, orang Jawa, orang Sunda mau belajar bahasa daerahnya harus ke Belanda karena mereka menyumbang kan gitu. Itulah sebabnya kita bersama-sama menyelenggarakan acara ini. Tentu saja barangkali kita bukan terlambat, barangkali kita tidak bisa berbuat banyak lagi untuk hari-hari kita, anak-anak kita, tapi tugas kita lah untuk mengajari, untuk mewariskan apa yang dulu pernah diwariskan oleh orang tua kita kepada kita, tapi tidak kita jaga dengan baik mungkin, atau kita jaga dengan baik. Kalau kita tidak mewariskannya kepada generasi penerus, maka akan hilang. Jadi ini adalah upaya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin telah kita sama ketahui bahwa bahasa resmi bahasa kita, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang diperkaya oleh berbagai bahasa. Untuk bagaimana caranya kita mengembangkan, melestarikan budaya kita, termasuk dalamnya, termasuk hari ini yakni bahasa Sawai. Bahasa daerah ini termasuk bahasa sumber kebudayaan yang dilindungi. Karena itu ini perintah, ini amanat yang mestinya kita semua, apalagi sebagai anak Fagoguru, anak daerah, ini merasa terpanggil benar untuk sama-sama melestarikan, mengembangkan kembali budaya-budaya kita, termasuk juga dengan bahasa Sawai. Ada fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh bahasa daerah, di antaranya sebagai fungsi sebagai lambang kebanggaan daerah. Nah, dengan demikian bahasa Sawai ini merupakan bahasa kebanggaan kita orang Fagoguru, bahasa kebanggaan kita orang Halmahera Tengah, yang ini kita harus semua merasa terpanggil untuk menjaga, melestarikannya. Kemudian bahasa daerah memiliki fungsi lain, yakni sebagai identitas suatu daerah. Nah, ketika orang berbahasa, tahu persis kita dari mana dia berasal dan lain sebagainya. Maupun secara institusi, saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Badan Pembinaan Bahasa Kemendikbud yang begitu peduli, begitu serius melihat kebudayaan kita yang padahal kita sendiri mestinya lebih berdiri di garis depan untuk bersama-sama untuk melaksanakan atau melestarikan budaya tersebut demi kejayaan warga Fagoguru ke depan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan penggunaan bahasa yang ada di kita di sini, khususnya kita selaku putra-putri Fagoguru yang berkecimpung di daerah ibu kota Kabupaten khususnya Weda ini, khususnya bahasa yang kita kenal dengan bahasa Sawai. Saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak Kepala Kantor Bahasa bisa memotivasi kami selaku tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sini, kiranya kita bagaimana sehingga kita bisa kembangkan bahasa kita ini, terutama kepada anak cucu kita yang akan datang ini. Bahasa yang ada ini yang kita tinggal hitungan tadi yang tinggal 20% itu, karena regenerasi yang di bawah kita ini, di bawah saya ini, itu sudah kebanyakan sudah tidak lagi memakai bahasa kita, bahasa Weda atau bahasa Sawai, di mana diharapkan kepada Bapak Kepala Dinas selaku penanggung jawab pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ini, terutama di kita bahasa di bahasa Sawai, bagi Bapak Kepala Dinas bagaimana sehingga bahasa Weda ini dia tidak punah, tinggal ini dia bukan meningkat tapi dia makin hari makin berkurang. Diperkirakan lama kelamaan 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan hilang dengan sendirinya, karena kita orang tua yang ada ini akan tidak ada lagi. Kalau kita justru itu, marilah kita selaku penduduk yang ada di Weda di sini yang memiliki punya bahasa Weda ini atau bahasa Sawai, mari kita sama-sama bekerja sama dengan apa yang dilaksanakan pada hari ini, terutama di Bapak Kepala Kantor Bahasa ini, sehingga kita bisa meningkatkan bahasa kita ini dengan baik. Oleh sebab itu, yang ingin saya harapkan kepada Bapak Kepala Dinas sekali lagi, terutama bahasa ini kita harus
tingkatkan dia terutama di sekolah-sekolah. Oleh sebab itu, karena bukunya sudah dicetak pada beberapa waktu yang lalu, sehingga kita bisa menggunakan buku-buku itu diterapkan di sekolah, di semua sektor pendidikan yang ada di khususnya di Wedas ini. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Badan Pengembangan Bahasa, Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tempat program kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra. Dan di acara hari ini adalah revitalisasi bahasa Sawai berbasis komunitas. Saya ingin menyampaikan bahwa selama ini saya sebagai pencetus dan pendiri komunitas peduli bahasa yang berdiri sudah alhamdulillah sekitar 3 bulan lalu, tanpa biaya apapun dari pemerintah maupun dari instansi terkait, karena saya melihat bahwa orang sudah tidak lagi mau menggunakan bahasa ini. Dari komunitas yang saya bangun ini, dari teman-teman adik-adik mahasiswa yang hadir dan mendukung saya yakin bahwa apa yang akan saya perbuat ini akan mendapat apresiasi dari orang lain, orang luar. Dan ternyata alhamdulillah kawan-kawan dari kantor bahasa Maluku Utara mau datang dan melaksanakan kegiatan ini. Saya punya 3 orang tutor yang tidak saya gaji. Yang satu itu adalah guru SMK, ya, yang mau menyumbangkan tenaganya untuk mengajarkan bahasa Jepang gratis. Ya, kita berikan apresiasi, kebetulan bapaknya ada di sini. Kita mengumpulkan sedikit uang untuk membeli buku, membeli pensil, membeli spidol, seperti itu kita. Dan Pak Temu Nikodemos Saure yang tetap bersemangat bersama saya untuk mengajarkan bahasa Sawai, ya Pak Temu, apresiasi dulu buat Pak Temu. Terima kasih mau bergabung. Dan saya berharap setelah acara ini selesai akan banyak orang yang mau bergabung bersama saya dan kawan-kawan di komunitas peduli bahasa Kota Weda. Yang pertama, pembacaan puisi dengan judul Papangan Boteng Sagogoro atau Membangun Negeri Tercinta. Puisi ini mengungkapkan tentang keikhlasan, ketulusan putra-putri negeri ini. Langsung saja kita simak bersama puisi dengan judul Papangan Boteng Sagogoro yang dibawakan oleh Adik Nurhikmah Rustam. Dir ngeniane tafie, subare salam poite farime. Tabea yante bau baca puisi iso. Puisinge ini judulnya Papangan Boteng Sagogoro. Papangan Boteng Sagogoro. Pogotika anim boteng lola keme awi terfasikiau publise masolo ngin awe men follow lowe ilfatis sasas ni bono awe me yolek de la wopno mesti pek ngano poitem dime awe ake rifarime ite fasigaro fafiele Papangan Boteng Sagogoro tandirahi oh Boteng Sagogoro awe dolo yoi gelol birahimnya tagarim tube awen tu prima anik lontan amanate ya lonta fatu amanate awe dolo petut ngongano mon remepinya Boteng Sagogoro salowek anim itikat popempangene lolo masolo tarsapangen awe antimbre agbim pongengan monere taiteso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sambut bersama Monumen Sawai atau Cerita Rakyat Suku Sawai dengan judul Solo yang dibawakan oleh Adik
Faiza Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rir ngengane tasie. Subare salam poit farime. Tabea yantebo kafeten memumen eso. Memumen nechogo sailo. Pegaya repegele direncon turi maduga iso. Turi moni. Ingos none sailo. Sailon jai roncukane madugan perami. Nyata boyabe ini begitu. Ita dele bo ini moke ngecegei. Bisa menyebut Adi Faiza Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eli gegante di rahi. Mengante nisani fi. Ya ta dele legen suka gegante. Ya note. Kalau tapi alpa pule awe. Nampai de yang hamba mite gawe ya ipul. Yang tolen tua. Yang tolen puere segawe, yang tolen tolen de. Sengede pak dukre awe ne ya mabaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahwa UPT kementerian yang namanya kantor bahasa juga di tempat lain ada namanya balai bahasa. Untuk Maluku Utara namanya kantor bahasa. Balai dan kantor bahasa itu adalah UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada menteri melalui kepala badan bahasa. Artinya apa? Balai dan kantor bahasa ini adalah pelaksana kebijakan badan bahasa. Jadi apapun yang menjadi kebijakan badan bahasa itu dilaksanakan di balai dan kantor bahasa. Tujuannya supaya masyarakat melihat bahasa dan sastra daerah itu penting. Karena yang harus kita jual sekarang ini bagaimana bahasa dan sastra daerah itu menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan sama dengan kebutuhan pokok, itu harus diupayakan, ya kan? Sama misalnya pakaian, makanan, perumahan. Kalau itu sudah menjadi kategori pokok, itu harus diusahakan. Kalau kehadiran bahasa dan sastra daerah itu menjadi kebutuhan, jadi pemerintah daerah harus mengupayakannya bagaimana bisa dilestarikan. Lalu sayembara, festival, lomba, itu semua, itu caranya. Cara untuk melestarikan atau merevitalisasi bahasa daerah. Supaya bisa berpidato bahasa daerah, mereka harus diajari dulu. Supaya bisa bermain peran dalam bahasa daerah, ya harus diajari dulu. Nah itu, jadi revitalisasi bahasa daerah ini memang tidak bisa jalan sendiri. Pada prinsipnya yang pertama mungkin kita berikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana pentingnya bahasa sebagai ciri khas, sebagai karakter suatu daerah. Jadi bukan hanya bahasa Sawai saja, karena memang di Halmahera Tengah ini ada beberapa jenis bahasa. Dialeknya berbeda-beda, Sawainya beda, Pataninya beda, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau mereka sudah sadar, mereka rasa bahwa ini sebuah aset daerah, mereka terpanggil ini dengan mudah kita dari pemerintah daerah mengatur sehingga mempertahankan dan melestarikan budaya bahasa Sawai ini maupun budaya-budaya yang lain itu akan mudah. Selain peran pemerintah, juga peran masyarakat itu sangat penting. Karena sasaran pembinaan ini kan adalah masyarakat atau penutur bahasa daerah itu. Sekarang ini yang diperlukan, yang ditunggu masyarakat ini adalah bagaimana konsep bahwa bahasa dan sastra daerah itu menjadi kebutuhan. Sekarang aksinya apa? Supaya bahasa dan sastra daerah itu betul-betul terasa manfaatnya. Sebagai pencetus dan pendiri komunitas bahasa, peduli bahasa Kota Weda, khususnya di Desa Were, saya selama ini sudah banyak sekali melakukan berbagai kampanye terkait dengan penggunaan bahasa ini. Selama ini dalam kurun waktu hampir 10 tahun, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah tidak sama sekali melakukan semacam program yang mendukung dan mendorong pelestarian bahasa ini. Sehingga saya bersama kawan-kawan di komunitas bahasa peduli bahasa Kota Weda tergerak untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatan maupun pendokumentasian bahasa ini untuk kemudian mengkampanyekan itu di wadah kita
dengan belajar, dengan mengumpulkan orang, menginformasikan bahwa kita memberikan pendidikan bahasa secara gratis buat semua orang, mulai dari kalangan SD, SMP, SMA maupun umum. Nah, ini kita lakukan untuk bagaimana upaya kita mendorong pemerintah untuk memperhatikan bahasa Sawai ini, bahasa daerah khususnya di Halmahera Tengah ini ke depan. Karena di sini di Sawai sendiri kita memiliki di Halmahera Tengah sendiri kita memiliki 3 bahasa, yaitu bahasa Sawai sendiri, terus bahasa Patani dan bahasa Tobelo. Karena orang-orang yang bermukim di sini juga ada sebagian besar dari eksodus dari orang yang bereksodus dari bagian barat, bagian utara Halmahera. Nah, yang saya harapkan bahwa pemerintah daerah harus segera serius melakukan tindakan preventif terhadap akulturasi budaya yang sangat kuat di daerah ini. Karena penutur bahasa yang makin berkurang, yang saya khawatirkan adalah kita sudah tidak lagi bisa mengenal bahasa Sawai hanya berupa tulisan. Bagaimana menuturkannya kita sudah tidak lagi bisa, dan kita akan lupa pada jati diri kita sebagai orang Sawai. Karena bahasa Sawai sendiri selain sebagai suatu bahasa, dia juga memuat nilai-nilai filosofis yang sangat kuat yang selama ini digunakan oleh para leluhur untuk berkehidupan.
suba resalam poite farime tabea yante bokapeten carita eso carita ne cogo ade ire ni delene nuenco aden kumel ise ne yowe ni del faljil Yunus ire anibo meitenen desi Yunuse je yawe miakui ani gaboki miakui aden fane ne yowe sineli relima maitam duk sipa se aden fane nutne sipo farime haiwan tasipo bangolone ade nutne andi deko memnau Yunus ire anipa has andi congloi ali kemnau sipade maitamutne luf tangosno andi je supa maga nemnausi sebabta ingloncukan faljilen de haiwane ade nutne andi deko bokutne au facuci andi congloi ti sede kenau sipa maitamutne kuda tangosno danin je supa sebabta bo ame kenfan po sailole inenen derere ame ade nutne dani deko memnau Yunus ireani pa dani congloi ali kemnau sipade maitamutne mane tangosno nitanje magai nunesi sebabta inopen depoya ngawa-ngawalo nase nemnau haiwane dime ade nutne nita teno memnau Yunus ireani pa nita congloi ali teno niknekente pise sekopemba maneli bomutne manjangan tangosno tinande supa magai nemnausi ada dutne tina teno bokutne upacuci memnau Yunus sereani pa tina congloi ali de yante kakuene bentine nese haiwan teglene kemnau sipa paneli bomutne puruparak tangosnon santinje alon juga pakyogi pebangoloi semagai nemnausi ada nutne santi deko nemnau nikdel Yunus sereani pa santi congoi iya kemnausi si meroyawe de se melero nasebab dipen ponim umelo ada renduk siga necedekta necedeki ali de tamewe ya kere noven tepas yemlu longe bokekeno mewe tayarune purupara tangosno santinde manjangan tangosno tinande mane tangosno itande kuda tangosno dininde luf tangosno andinde le kaleboben tangosno asanende Yunus ere ani recongoi ali ame makeo yaode ame tareleksenge boiten te faltono item nule wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekam pangele robom sekolah rese jani facuci nase awan dokter pa pisau awan sepe piselesu gatot sepe bom sekolah derore melesuni pisel tere melewe maita masolo awe poke ugowe lona sopene bomen nawe ngane tarenconje ini tanah saja samlaro nekeren sapele nam tere momami po meja pepolente ini syukur sapenoi piringen ngane tapi subare salam po it parime tabea yante bokapeten memumenesto memumen necogo mia rekite nuenco mianje ibone yowe
intolau woletelo. Bongo na nenuteni wospiteneso, ien chopen nelau woletelo. Geten teren pire, bongo reinewos nelilima. Neganongen bekiten je nisegei. Palemia, mati mamewos pola pogelona nik bobosose. Mian jen cawane, bongo nisegei. Palekite, mamparwayana, boke yowena kemnomese, igam parwaya, nasib punawi. Kiten je chongo mianje, orem punya bokem nawese. Assalamualaikum tabea. Teno, oleh paritise, ya bo makutne fatisi. Waalaikumsalam. Awe bo makutne soi. Yante kewe tua hardi. Oleh paritise, paftule yani umenje. Maita ya kune ngosnum pafule awe pai. Ya mustaqim, segawe pai. Ya alfian, tua hari ni umenje. Itelipo maitele. Maitele, Onjo, syukur papele, ya bok panfu. Onjo, pan papie. Amam petele wom potele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alangkah indah apabila hidup rukun, meski berbeda gaya, beda bahasa dan logatnya, namun di dalam Tuhan semuanya sudah disatukan. Walau berbeda-beda, tidak ada saudara. Alangkah baik, alangkah indah apabila hidup rukun, meski berbeda budaya, beda bahasa dan logatnya, namun di dalam Tuhan semuanya sudah disatukan. Walau berbeda-beda, tidak ada saudara. Mari bergandeng tangan, edarkan persahabatan, saling menghargai dan menghormati. Ciptakan rasa aman, wujudkan rasa nyaman dalam setiap langkah kehidupan. Mari bergandeng tangan, eratkan persahabatan, saling menghargai dan menghormati. Ciptakan rasa aman, wujudkan rasa nyaman dalam setiap langkah kehidupan. Saling menghormati juga saling menghargai, walaupun berbeda dalam Tuhan kita satu. Betapa baik dan betapa indahnya bila kita hidup rukun dan berdampingan. Saling menghormati juga saling menghargai, walaupun berbeda dalam Tuhan kita satu. Betapa baik dan betapa indahnya bila kita hidup rukun dan berdampingan. Saling menghormati juga saling menghargai, walaupun berbeda dalam Tuhan kita satu. Alangkah baik, alangkah indah apabila kita selalu hidup rukun, walau berbeda-beda, walau berbeda-beda, walau berbeda-beda, kita bersaudara. Alangkah baik, alangkah indah apabila hidup rukun, meski berbeda gaya, bahasa dan logatnya, namun di dalam Tuhan semuanya sudah disatukan. Walau berbeda-beda, kita bersaudara. Mari bergandeng tangan, erat persahabatan, saling menghargai
Awe, ditemukan intang delante, menawende, koen kue, ya, yang juga yang Jei Samui, Tei lo bene dime. Ame dokter vele note, mulo pawa kilo puso I mulo lo pelime. Ya nase bonge I dokter kilo petele. Nipe tukel ule nele. Onjo, ya dolo pemem. Onjo. Ya dolo menonge ta awe lewe timulo sale yo petele pawa borite tukel sipe Iga tukel resite. Yeleso panete mapangole. Eni tanese note tanase mewe boktukele. Lejero pipisente syukur papeloye. Lima robo kanapa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali, yang itu ini nyanyi. Orang terdekat sini. Kata dia mereka kita berboy itu. Yang itu. Ini kemudian waktu alu sampai dia orang terlawe. Dia lima. Yang orang tua. Dia boleh duwe awet. Satu orang boleh duwe. Ini kabut kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak dikarite. Kekurang kesalahan itu kesombongan. Tidak. Mulai tadi kan bahasa itu dulu buringan itu. Jadi ini kan musik pegawai itu dulu. Pokoknya kan bahasa itu. Termasuk itu pemerintah sering kegiatan kami supaya itu bedelusi terutama guru-guru kalau waktu jam 40 orang kebundaan supaya bisa menangis-nangis para bapak iya good morning para morning menyampaikan bahwa misalnya orang Sawai menyatakan bahwa itu mertua saya Tarima Nikmaya. Jadi mereka itu tidak bisa menyebut mertua itu punya nama atau kata ipar itu punya nama. Pantang bagi orang Sawai. Jadi orang Sawai hanya bilang moke atau meke, tidak bisa menyebutkan namanya. Itu didenda dalam adat Sawai. Bisa ditanya kepada saudara, tidak bisa menyebut namanya Pak. Pantang, saya didenda. Saya hanya bisa menyampaikan molak legi, anik tarimai, anik kemai, itu begitu Pak. Jadi masih disinggung tadi oleh Badan Pengembangan tadi, bagaimana dengan Sawai itu menyapa kalau ini mertua saya, kalau ini ipar saya. Jadi ipar laki dengan laki kita cuma bilang
Kalau yang perempuan harus kena lope. Nah itu perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah Weda dengan bahasa Sawai. Dan irama bahasa Sawai itu nanti seperti di sini ya. Tadi cucu saya yang sampaikan itu memang saya ajarkan di rumah. Karena dengan konteks yang ada komunitas ini harus berbahasa Sawai. Di Diknas mungkin sudah bisa menerapkan itu. Kemudian guru-guru yang asalnya dari Weda, dari Sawai pasti memahami masalah-masalah soal bahasa dialeknya. Dialek bahasa Sawai ini punya dinamika yang kuat, Pak. Intonasi bahasa itu membuat kita ini bisa tercengang pada saat ada pembicaraan, misalnya kita dengar dari jauh, itu enak didengar. Seperti tadi yang disampaikan cucu saya, gimana tuh sih? Di situ Ade Nurmenita, Tenur harusnya punya spasi dulu, jangan Ade. Misalnya liu udah mendangan tamu ketina dia sumpah, maka ini menangisi. Itu dia ada bahasa Sawai. Tina jawab, Ali yang kena gaya dan tiga Indonesia. Halang Indonesia kenal simpang. Yuda kupara tamu semua tampil Yesus. Tanpa jaga yang lele membangun lalu. Ini saya katakan tadi. Tanpa jaga yang membangun lalu, maka menangisi. Aku lupa yang tahu sih. Dia yang kenal si Mayongal. Yang mendayaru orang apa bikin penyumbang. Kamu pulang saja nanti ketemu di rumah dengan dialek bahasa Sawai. Saya sangat senang bisa mengikuti acara ini karena dapat menambah wawasan saya tentang bahasa Sawai. Saya sangat senang bisa belajar bahasa Sawai dengan teman-teman saya. Saya sangat senang bisa belajar bahasa Sawai dengan teman-teman saya. Saya senang bisa ikut kegiatan ini karena saya dan teman-teman bisa belajar bahasa Sawai lagi. Syukur Faveloe. Alhamdulillah saya sangat senang karena adanya kegiatan ini. Adik-adik juga bisa mengenal secara langsung bahwa inilah bahasa Sawai kita. Sudah seharusnya kita bahwa generasi muda harus benar-benar melanjutkan dan meneruskan bahasa Sawai itu sendiri. Karena saya dari kecil belum paham arti bahasa Sawai dan belum bisa berbicara menggunakan bahasa Sawai. Alhamdulillah dengan hadirnya kegiatan yang kemarin saya bisa sedikit-sedikit sudah memahami apa itu bahasa Sawai dan sudah bisa berbicara dengan bahasa Sawai walaupun hanya sepatah dua kata. Ya, kami sangat berterima kasih kepada Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta yang telah melakukan revitalisasi bahasa Sawai di daerah kami ini, sehingga kami juga sangat berharap ada kerjasama antar kementerian, khususnya Badan Bahasa Jakarta dengan pemerintah daerah Kabupaten Martengah untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini secara berkesinambungan untuk lebih menonjolkan budaya bahasa daerah khususnya bahasa Sawai di Kabupaten Lamar Tengah hari ini dan ke depan yang lebih baik lagi.
saya sangat apresiasi dan berterima kasih bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Bahasa, mau datang dan bergabung dengan saya dan komunitas saya untuk bagaimana melihat bahasa Sawai ini sangat penting untuk segera dilakukan penyelamatan. Hal ini sangat penting dilakukan karena kami di komunitas tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebagai tanggung jawab kita untuk melestarikan bahasa sebagai jati diri bangsa. Saya kira harapan saya ke depan, pemerintah daerah khususnya yang bertanggung jawab terhadap daerah ini ya, harus benar-benar serius untuk menyikapi keterancaman dan kepunahan bahasa Sawai ini. Saya kira itu yang penting dilakukan karena bagaimanapun tidak, pemerintah daerah di era otonomi ini wajib untuk segera melakukan itu. Biar bagaimanapun itu adalah tanggung jawab kita semua, tapi pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan dan regulasi di daerah ini wajib melaksanakan itu. Saya kira itu yang penting. Saya berterima kasih sekali Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kemendikbud yang begitu peduli. Sepintas saya lihat masyarakat tadi begitu antusias dan berasa berterima kasih. Banyak mereka harapkan tadi saya lewat Dinas Pendidikan itu bisa bergerak, dan saya wacana semacam saya sampaikan tadi. Insya Allah saya berkomunikasi dengan Pak Bupati kalau memang ya paling tidak anggaran di tahun 2018 ada tercover di sana. Bagaimana, apakah itu budaya dari sisi tarinya, sisi bahasanya, tergantung kita komunikasikan dengan kira-kira seperti itu. Karena beliau juga asli anak daerah, memang beliau nampakkan seperti itu. Cuma karena kita cari formulasi atau strategi ini yang kita belum temukan sebenarnya. Tapi insya Allah kayak tadi saya pikir saya terinspirasi sekali Pak kegiatan yang tadi. Soal harapan atau pesan yang pertama kepada Badan Bahasa sebagai induk Kantor Bahasa Maluku Utara, saya kira sistem penganggaran di lingkungan Badan Bahasa saya kira betul-betul harus memperhitungkan kondisi real. Jadi setiap balai kantor ini kan punya wilayah yang medan yang berbeda-beda. Jadi misalnya balai kantor yang wilayah timur, misalnya Maluku Utara, Papua, itu kan berbeda misalnya yang ada di Jawa gitu. Jadi dari segi penganggaran saya kira juga perlu diperhatikan. Jadi untuk keterjangkauan untuk semua masyarakat yang ada di dalam wilayah kerja kantor bahasa. Praktis 2 tahun terakhir ini kegiatan kantor bahasa itu hampir seluruhnya di Ternate. Karena kita terikat oleh kebijakan transport itu hanya 20%. Jadi kalau misalnya dari seluruh anggaran itu hanya 20%. Artinya apa? Ketika kita mau ke pulau, ke pulau itu tidak bisa karena anggaran itu sudah dipatok demikian. Jadi lalu faktor lain untuk penentuan anggaran ini kan misalnya jumlah penduduk. Lalu jumlah guru itu juga perlu perhatian. Lalu hal-hal yang spesifik di daerah juga perlu menjadi pertimbangan penganggaran. Lalu harapan saya ke pemerintah daerah tentu saja bahwa dokumen undang-undang dasar, undang-undang Perda itu tidak sekedar jadi dokumen yang disimpan di laci gitu. Jadi harus diimplementasikan.
Untuk mengimplementasikan ini itu harus itu tadi melibatkan semua pihak, Jadi tidak boleh jalan sendiri karena merasa misalnya kantor bahasa eselonnya eselon 3 atau 4 lalu tidak berkoordinasi. Tentu saja yang selalu saya tekankan adalah peran media massa. Peran media massa. Kepedulian kami terhadap media massa ini kami wujudkan sudah bertahun-tahun, misalnya kerjasama dengan radio, mau swasta mau RRI, lalu di koran kita punya rubrik yang rutin. Artinya apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, selalu kita publikasikan supaya masyarakat tahu bahwa kantor bahasa sudah berbuat di bidangnya gitu. Jadi saya kira media massa ini memang tentu saja tidak seluruhnya gratis ya, jadi ini juga jadi masalah karena ketika kita mau publikasi itu bagus itu tidak bisa gratis, jadi kita harus juga dengan senang hati menganggarkan meskipun tidak banyak, dan itu kami sudah lakukan di sini. Lalu produk-produk yang kantor bahasa itu sudah memang kita sosialisasikan karena memang banyak juga yang minta buku-buku tertentu harus diperbanyak, tapi ini saya kira kesempatan bagi kepala daerah untuk membantu lembaga kebahasaan. Jadi mungkin dengan APBD bisa mencetak buku-buku yang sudah diterbitkan kantor bahasa sebagai pendukung kurikulum bahasa Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.